Bapa di sorga, terima kasih Tuhan, kami puji dan muliakan nama Tuhan yang memberkati dan memelihara hidup kami. Terima kasih buat minggu ini, Tuhan berkati dan bimbing dan tuntun kami untuk boleh sampai mendengarkan firman Tuhan. Berkati hati dan pikiran kami, agar kebenaran firman Tuhan dapat kami imani dan mengerti, bahkan kami lakukan. Dalam nama Yesus kami berdoa dan bersyukur kepada Tuhan. Amin. Bapak Ibu jemaat Tuhan, firman Tuhan yang boleh sampai pada kita pada minggu ini dari Markus pasal 9 ayat 30 sampai 37, kami akan membacakan bagi kita. Demikianlah firman Tuhan. Yesus dan murid-muridnya berangkat dari situ dan melewati Galilea, dan Yesus tidak mau hal itu diketahui orang, sebab ia sedang mengajar murid-muridnya. Ia berkata kepada mereka, Anak manusia akan diserahkan ke dalam tangan manusia, dan mereka akan membunuh dia, dan 3 hari sesudah ia dibunuh, ia akan bangkit. Mereka tidak mengerti perkataan itu, namun segan menanyakannya kepadanya. Kemudian tibalah Yesus dan murid-muridnya di Kapernaum. Ketika Yesus sudah di rumah, ia bertanya kepada murid-muridnya, "Apa yang kamu perbincangkan tadi di tengah jalan?" Tetapi mereka diam, sebab di tengah jalan tadi mereka mempertengkarkan siapa yang terbesar di antara mereka. Lalu Yesus duduk dan memanggil ke-12 murid itu, katanya kepada mereka, "Jika seseorang ingin menjadi yang terdahulu, hendaklah ia menjadi yang terakhir dari semuanya dan pelayan dari semuanya." Maka Yesus mengambil seorang anak kecil dan menempatkannya di tengah-tengah mereka. Kemudian ia memeluk anak itu dan berkata kepada mereka, "Barang siapa menyambut seorang anak seperti ini dalam namaku, ia menyambut aku. Dan barang siapa menyambut aku, bukan aku yang disambutnya, tetapi dia yang mengutus aku." Amin. Bapak Ibu saudara-saudara yang diberkati Tuhan, tema firman Tuhan pada minggu ini yang mau kita dengarkan, milikilah hati sebagai hamba. Milikilah hati sebagai hamba. Pada umumnya banyak orang yang suka dan sangat senang dihargai. Ketika kita merasa tidak dihargai, ada rasa kecewa, marah, dan kecil hati. Dan ada juga kalanya banyak orang suka yang namanya dilayani. Ketika kita diminta untuk melayani, sedikit banyaknya orang mengatakan lelah, tidak punya waktu, tidak mungkin aku melayani orang yang lebih rendah. Itu yang sering dapat kita jumpai pada saat ini. Bapak Ibu saudara-saudara, itulah yang sedang ditegur Yesus kepada ke-12 murid. Ke-12 murid bertengkar, mempertengkarkan siapa yang terbesar di antara ke-12 murid. Sebelum kita sampai ke pembahasan pertengkaran ke-12 murid, pada ayat yang ke-30 dan 3-32, Yesus mengajar mereka, "Sesungguhnya anak manusia akan diserahkan ke dalam tangan manusia, dan mereka akan membunuh dia, dan 3 hari setelah ia dibunuh, ia akan bangkit." Ketika Yesus memberikan pengajaran ini kepada murid-muridnya, ke-12 murid diam. Diam bukan arti mengerti, tetapi mereka segan untuk menanyakan apa maksud yang disampaikan oleh Yesus tadi, sehingga mereka mengambil sikap untuk diam. Jadi Bapak Ibu saudara-saudara, sebenarnya mereka harus bertanya secara terperinci apa yang dimaksud oleh perkataan Yesus, anak manusia akan diserahkan ke tangan manusia, dibunuh, dan pada hari ketiga bangkit. Tetapi mereka mengambil sikap untuk diam. Hebatnya lagi Bapak Ibu, ketika sudah mereka diam, ketika Yesus dan murid-muridnya pergi ke Kapernaum,
Di tengah jalan mereka bertengkar. Apa yang mereka pertengkarkan? Apa yang mereka ributkan? Ternyata mereka saling bertanya dan ingin pengakuan. Di antara kita siapa yang terbesar? Bapak Ibu, kita lihat di ke-12 murid ternyata masih ada ego. Masih ada ego yang tinggi sehingga mereka butuh pengakuan dari antara mereka. Siapa di antara kita yang paling hebat dan terbesar? Yesus sebagai Tuhan, Yesus sebagai guru mereka mengetahui apa yang mereka perbincangkan, apa yang mereka pertengkarkan. Sehingga Yesus duduk dan memanggil ke-12 murid itu. Kata Yesus kepada mereka, jika seseorang ingin menjadi yang terdahulu, hendaklah ia menjadi yang terakhir dari semuanya dan pelayan dari semuanya. Bapak Ibu saudara-saudara, apa maksud dari perkataan Yesus tadi? Jika seseorang ingin menjadi terdahulu, hendaklah ia menjadi yang terakhir. Ini kata kuncinya, yang terakhir. Dan pelayan dari semuanya. Ada dua hal yang ingin Yesus sampaikan. Yang pertama, murid-murid diajarkan untuk tidak selalu memperlihatkan dirinya kalau dia mempunyai kemampuan. Biarlah orang menganggap kita lemah, biarlah orang tidak menganggap kita, tetapi kita mampu melakukannya. Tidak harus kita tonjolkan kemampuan dan talenta yang Tuhan berikan. Kalau kita tonjolkan kemampuan kita hanya untuk kesombongan, maka itulah yang tidak dikehendaki Tuhan. Maka sulit kita untuk menjadi terdahulu karena kita merasa kita paling terdepan. Sebelum orang cakap kita tahu itulah orang yang sombong, itulah orang yang mau didengar, itulah yang gila hormat. Bukan seperti itu yang dikehendaki Tuhan. Siapa yang mau terdahulu, hendaklah ia yang terakhir. Jadi kebolehan, kelebihan, kemampuan dan talenta yang diberikan Tuhan kepada kita bukan untuk diumbar-umbarkan untuk kesombongan kita agar kita mendapatkan pujian. Tetapi biarlah yang kita miliki bisa memberkati banyak orang. Tidak perlu kita sampaikan, kita umumkan kepada orang kita mampu. Kelak mereka juga akan melihat potensi-potensi yang diberikan Tuhan dalam diri kita. Yang kedua, Bapak Ibu saudara, murid diajarkan untuk mempunyai sikap hamba yang melayani siapapun. Itu yang dikatakan Yesus tadi, pelayan dari semuanya. Yesus mau murid-murid memiliki hati sebagai hamba, berlomba-lomba untuk menjadi hamba bagi yang lain, sehingga mereka kelak akan menjadi terdahulu. Kedua poin ini tidak ada di ke-12 murid, yang ada ego yang tinggi. Semua ingin menjadi terdahulu, semua ingin menjadi tua. Jadi hati sebagai hamba itu perlu dalam setiap kehidupan kita, karena itulah yang membentuk kita untuk boleh memahami arti kehidupan. Karena aku adalah hamba Tuhan. Hamba Tuhan bukan hanya karena melayani di gereja sebagai pengkhotbah, sebagai pendoa syafaat liturgis atau pemimpin ibadah. Kita semua manusia, orang percaya adalah hamba-hamba Tuhan. Amin. Hamba yang harus siap melayani, hamba yang harus siap memperhatikan dan peduli kepada sesama. Itulah yang dikehendaki Tuhan dalam hidup kita. Jadi tidak usah berlomba-lomba agar orang kenal, tidak usah berlomba-lomba untuk mengatakan kita hebat. Biarlah waktu yang menjawab. Potensi ini yang ada dalam diri kita terlihat
dan itu boleh memberkati banyak orang. Setelah itu Yesus mengatakan kepada mereka, Yesus mengambil seorang anak kecil dan menempatkannya di tengah-tengah, lalu memeluknya. Barang siapa menyambut seorang anak seperti ini dalam namaku, ia menyambut aku. Bapak Ibu Saudara-saudara, bagaimana kita bisa menyambut Tuhan dalam hidup kita? Apakah kita bisa menyambut anak-anak yang ada di sekitar kita, terlebih anak-anak dalam rumah tangga dan keluarga kita? Kalaulah kita mengatakan aku mengasihi Tuhan, aku memuji Tuhan, tetapi anak-anak kita tidak kita pedulikan, anak-anak kita tidak kita perhatikan iman percayanya, kita tidak perhatikan pertumbuhan rohaninya, tidaklah benar kita seorang hamba. Seorang hamba harus peduli kepada siapapun yang tidak dianggap orang sekalipun. Banyak orang merasa menganggap kecil, menganggap enteng, memandang sebelah mata kepada anak-anak. Padahal anak-anaklah yang menjadi generasi penerus hidup kita, generasi penerus bangsa yang harus kita didik di dalam Tuhan, yang harus kita kenalkan Tuhan sebagai Tuhan dan Juru Selamat mereka yang hidup. Bapak Ibu Saudara-saudara yang diberkati Tuhan, apa yang mau kita renungkan dari firman Tuhan pada minggu ini? Yang pertama, jangan pernah menganggap diri hebat, karena kalau kita sudah menganggap diri hebat, maka ada bibit-bibit ego dalam hidup kita. Kalau kita tidak boleh menganggap diri hebat, jadi apa yang mau kita lakukan? Milikilah hati sebagai hamba, seseorang yang mau melayani, seseorang yang memiliki kerendahan hati, seseorang yang peduli kepada keadaan sesama. Itu poin yang pertama. Bukan berlomba-lomba, akulah yang paling hebat, akulah yang paling berkuasa, akulah yang paling super, akulah yang paling punya kekuatan. Tidak. Kalau itu yang kita kerjakan, berarti pemahaman kita sama seperti ke-12 murid tadi. Ingin pengakuan siapa yang paling terbesar dan terhebat. Yang kedua, Bapak Ibu Saudara-saudara, kita harus pegang doktrin Yesus adalah Tuhan dan Juru Selamat. Sehingga ketika kita sudah percaya yang mati anak manusia, yaitu Mesias, untuk menyelamatkan dosa kita. Ketika ada pengajaran-pengajaran doktrin-doktrin yang mempengaruhi kehidupan kita, mari jangan kita mengambil sikap sendiri, jangan kita mengambil kebijakan sendiri. Kalaulah kita tidak tahu akan pemahaman-pemahaman yang diberikan orang lain untuk mengarahkan kita kepada dogma mereka, kita berjumpa dengan hamba-hamba Tuhan di gereja kita masing-masing. Jangan diam. Kita harus pegang teguh Yesus Tuhanku dan Juru Selamatku. Jangan segan dan sukar seperti ke-12 murid tadi. Segan mereka untuk menanyakan apa maksud pengajaran yang disampaikan Yesus tadi. Jadi Bapak Ibu Saudara-saudara, ini perlu kita tanamkan dalam kehidupan kita dan kepada semua orang-orang yang ada di sekitar kita, terlebih keluarga inti kita. Sehingga kita boleh memiliki hati sebagai hamba, hati yang boleh melayani, hati yang boleh melihat ada Tuhan, ada karya Tuhan yang boleh bersemayam dalam hidup kita. Amin. Kita bersatu dalam doa. Bapa di surga, terima kasih ya Tuhan, kami puji dan muliakan nama Tuhan. Pada minggu ini kami telah mendengarkan firman Tuhan. Terima kasih buat berkat yang luar biasa boleh kami dengarkan bersama-sama pada minggu ini. Biarlah kuasa Roh memberkati kami, sehingga kebenaran firman Tuhan boleh menjadi sumber keselamatan dalam setiap kehidupan kami.
Dalam nama Yesus kami berdoa dan bersyukur kepada Tuhan. Amin. Shalom, Tuhan Yesus memberkati. Salam sehat bagi kita semua.